Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang kisah Heraklius atau Herakl, ya, yang kisahnya cukup tragis, yang dimana dia telah menanti kedatangan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia beriman dan dia mengetahui dalil-dalil secara detail tentang kebenaran Rasulullah SAW. Namun akhirnya dia pun kafir kepada Nabi Muhammad SAW dan akhirnya wafat dalam kondisi kafir. Ya. Padahal di masa Heraklius lah Allah menurunkan firman-Nya, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idz yafrahul mu'minun bi nasrillah yansuru may yasha wa huwal azizur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, Rom dikalahkan. Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, Romawi dikalahkan di lokasi terdekat, yaitu di daerah Syam. Ya. Tadinya Romawi dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh Persia. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Namun meskipun mereka kalah, mereka akan menang kembali mengalahkan Persia. Fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Lillahil amru min qabla min ba'du, segala urusan adalah milik Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudahnya. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, maka pada hari itu kemenangan Romawi menjadikan kaum mukminun bergembira, ya, bergembira karena Romawi mengalahkan Persia dan kaum muslimin lebih condong kepada Romawi karena Romawi adalah Nasara, ada kitab sucinya, sementara Persia menyembah api, tidak ada kitab sucinya, dan orang-orang musyrikin Arab lebih condong kepada Persia. Makanya ketika Persia menang mengalahkan Romawi, orang-orang musyrikin gembira. Namun ketika Romawi kembali mengalahkan Persia, maka kaum mukminin bergembira. Kata Allah, "Wa yauma idzi yafrahul mu'minun", maka pada hari itu kaum mukminin ikut bergembira binasrillah, dengan pertolongan Allah. Yansuru may yasha, Allah memenangkan siapa yang Allah kehendaki. Wa huwal azizur rahim, dan dia adalah Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang saya sampaikan di sini, Allah menceritakan tentang bagaimana perjuangan Romawi setelah kalah, kemudian balik mengalahkan apa? Persia. Di zaman siapa? Di zaman Heraklius. Jadi Heraklius lah yang menggulingkan Persia. Setelah sebelumnya Persia mengalahkan Romawi dan mengambil segala lahan wilayah Romawi. Namun akhirnya Heraklius berhasil mengalahkan Persia. Dan Allah mengatakan, Allah puji, binasrillah, dengan pertolongan siapa? Allah. Jadi dia menang ditolong oleh siapa? Allah. Bahkan Allah mengatakan, ya wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu kaum mukminin gembira karena menangnya Heraklius. Jadi ayat turun tentang Heraklius. Nah, Allah memuji Heraklius. Allah katakan Allah menangkan karena pertolongan Allah. Tapi ternyata ujungnya dia kafir. Bayangkan, turun ayat, dia menang dengan pertolongan Allah. Binasrillah, jelas Allah mengatakan. Binasrillah, dengan pertolongan Allah. Dan Allah akhiri dengan ayatnya, wa huwal azizur rahim, dia yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Ya. Inilah kisah Heraklius yang secara singkat selalu menanti-nanti kedatangan seorang rasul, dia nanti-nanti, dia tunggu-tunggu. Begitu datang seorang rasul, dia temukan seluruh dalil yang ada pada dirinya bahwa ini rasul yang dia nanti-nantikan. Namun ternyata dia kafir, bahkan dia memerangi kaum muslimin. Makanya saya kajian ini saya beri judul apa? Kisah tragis Heraklius. Kisah tragis Heraklius. Tapi sebelumnya kita bicara tentang Romawi. Romawi secara singkat sebelum dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya dan juga Tahir bin Asyur dalam tafsirnya. Romawi adalah kumpulan suku-suku di antaranya dari Italia, dari Roma, ya, kemudian juga dari Yunani, ya, kemudian dari Sisilia, ya, kemudian juga di Anadol, yaitu sebagian yang tinggal di Turki, ya, sekarang Khalid. Jadi dicampuran beberapa suku bergabung kemudian berada dalam suatu kerajaan namanya kerajaan Romawi, kerajaan Romawi. Adapun
Roman atau orang-orang Romawi asli ya, dari Itali. Dijelaskan Ibnu Katsir mereka adalah keturunan dari Isu bin Ishaq. Jadi kita tahu Nabi Ibrahim punya anak Ishak dan siapa? Ismail. Ishak punya anak Yakub dan Isu. Dari Yakub Bani Israel, Yahudi. Yang Yakub punya anak 12 di antaranya Nabi Yusuf, Nabi Binyamin dan kakak-kakaknya. Jadilah Bani Israel. Ya, Yakub punya saudara dan kakaknya namanya Isu. Sama? Isu. Isu inilah keturunannya Romawi, keturunan Romawi. Dan tadinya mereka tentunya terpengaruh dengan Yunani ya. Sehingga mereka menyembah dewa-dewa ya. Ya. Mereka menyembah dewa-dewa, kemudian akhirnya berdirilah kerajaan Romawi yang bercampur dari berbagai macam suku ya. Sampai akhirnya disebutkan ada seorang namanya Konstantin ya. Sekitar tahun di akhir abad keempat Masehi, maka dia masuk Nasraniyah. Dia masuk apa? Nasraniyah. Kemudian dia membentuk kerajaan di Bizantium yang sekarang ada di Istanbul ya. Istanbul. Kemudian dia membuat markas di sana yang sekarang dengan membuat kota disebut dengan kota Konstantinopel ya. Yang bikin raja Konstantin, dan dialah yang kemudian akhirnya mengajak rakyat Romawi untuk masuk Nasraniyah. Kemudian dia melakukan perubahan-perubahan terhadap agama Nasrani, bikin bid'ah-bid'ah, bikin ini dan macam-macam, menghalalkan babi dan yang lainnya. Akhirnya jadilah suatu sekte dalam Nasraniyah, kita disebut dengan sekte Mulkaniyah, sekte kerajaan. Disebahkan kepada sang raja yang memaksa rakyatnya untuk beragama Nasrani, tapi Nasrani dengan modifikasi, Kemudian setelah itu muncul lagi sekte namanya Yakubiyah, kemudian sekte Nestoriyah. Sehingga ketika di zaman Nabi SAW ada tiga sekte besar, sekte Mulkaniyah, kemudian Yakubiyah dan Nestoriyah. Tentu ada perbedaan di antara mereka. Kemudian Raja Romawi silih berganti sampai akhirnya muncullah seorang raja namanya Heraklius. Ya. Heraklius hidup di zaman ketika Romawi mengalami kemunduran, diserang oleh Persia, ya. Sehingga akhirnya banyak wilayah Romawi yang direbut oleh Persia. Ya. Sementara Heraklius sendiri beliau tadinya adalah panglima, kemudian dia melakukan kudeta dan akhirnya menjadi Kaisar Romawi pada tahun 610 Masehi ya. Pada 610 Masehi. Kemudian setelah Romawi mengalami banyak kekalahan, maka dia mulai membangun kembali Romawi. Mulai bangun lagi Romawi. Disebutkan akhirnya peperangan terus berlanjut cukup lama sampai akhirnya Romawi semakin hilang kekuasaannya ya. Sampai Romawi dulu kan luas, sampai daerah Syam dulu milik Romawi, akhirnya diambil oleh Persia. Kemudian juga bagian barat laut Irak juga diambil oleh Persia. Kemudian juga Mesir yang tadinya milik Romawi juga diambil oleh Persia. Sampai sebagian Libya juga diambil oleh Persia. Yunani juga dikuasai oleh Persia. Itu luar biasa. Jadi berjatuhan wilayah Romawi sedikit demi sedikit diambil oleh Persia. Ya. Sampai as-salib al-muqaddas, yaitu salib yang dianggap, disitulah Nabi Isa disalib, yang disimpan di Baitul Maqdis atau di Syam, dicuri oleh siapa? Persia. Sampai akhirnya tinggal sedikit wilayah Romawi yang masih selamat, di antaranya di Bizantium atau di Istanbul sekarang ya, di Konstantinopel ya. Konstantinopel yaitu Bizantium atau Istanbul sekarang. Disitulah kemudian yang berada di pinggir selat Bosforis ya. Maka kemudian Heraklius di situ bertahan di situ. Mulailah disebutkan oleh Ibnu Katsir, antum bisa baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Maka Persia menyerang habis-habisan, namun mereka tidak mampu menembus ke kota Konstantinopel karena dikelilingi oleh pertahanan yang kuat dan di situ ada laut ya atau ada selat, sehingga mereka tidak mampu. Akhirnya mereka letih setelah lama mengepung
Konstantinopel tidak berhasil. Akhirnya kata Ibnu Katsir rahimahullah, Heraklius mengadakan trik, hilah. Dia mengatakan, bagaimana kalau kita damai saja? Kau minta apa saja saya kasih. Akhirnya, dan dia gambarkan bahwasanya saya punya harta banyak. Ini kami kerajaan besar, kerajaan sudah lama, sudah punya sejarah yang panjang. Harta kami sangat banyak. Kau minta apa aja terserah. Akhirnya Raja Persia tertarik. Kisra tertarik, maka dia bilang saya pengin begini, pengin harta. Dia sebut banyak sekali. Kata Heraklius, gampang, tapi izinkan saya keluar dulu, saya kumpulin harta. Izin saya keluar, saya kumpulin apa? Harta. Maka akhirnya setujulah Raja Persia. Kemudian Heraklius pun disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, maka dia keluar bawa pasukan intinya. Kemudian dia sampaikan kepada rakyatnya, kalau saya tidak kembali dalam waktu sekian, terserah kalian. Kalian ingin tetap menjadikan saya raja, atau kalian angkat raja baru, terserah. Tapi saya akan keluar dari Konstantinopel. Kata rakyatnya atau orang-orang dekatnya, kami akan tetap menjadikan engkau sebagai raja, meskipun kau kembali 10 tahun lagi. Maka dia pun keluar dari Konstantinopel, maka kemudian dia ternyata melakukan penyerangan. Sementara Raja Persia lagi sibuk ngepung apa? Ngepung dia dan nunggu datang duit. Nunggu datang emas, berlian datang, ternyata si Heraklius bilang mau ngumpulin harta, ternyata dia mulai menyerang sampai akhirnya dia sampai di Persia, sampai di Madain, di ibu kotanya Persia, sampai dia tawan istri-istrinya Kisra Raja Persia, sampai dia tangkap anaknya raja. Kemudian dia gundulin kepalanya, kemudian dia kirim ke Konstantinopel. Ini yang kau minta, ini saya kirim sekarang. Dapati anaknya apa dalam kondisi apa? Gundul, dibotakin, sehingga Raja Kisra pun sangat ngamuk, sangat marah, namun dia tidak bisa berkutik. Walhasil intinya, akhirnya Romawi bisa menggulingkan lagi Persia dan bisa mengambil kembali wilayah yang sangat luas. Nah, saat itu ketika sebelum Romawi menguasai Persia, Allah turunkan ayat ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi ketika Romawi dikalahkan dengan Persia dengan kekalahan yang luar biasa, yang kata orang nggak mungkin lagi Romawi bisa bangkit kembali. Ya, nggak mungkin lagi Romawi bisa bangkit kembali. Dan berita itu sampai ke Jazirah Arab. Berita tersebut sampai di zaman orang-orang kafir Quraisy dan juga kaum muslimin. Ya, maka Allah turunkan ayatnya, Ghulibatir Rum, Romawi terkalahkan. Fi adnal ardi, yaitu di lokasi yang terdekat, yaitu ada perang besar-besaran di daerah Syam. Daerah terdekat, maksudnya terdekat dengan daerah kaum muslimin, dengan Jazirah Arab, itu daerah Syam. Namun kata Allah, wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Namun meskipun mereka kalah, mereka akan menang kembali. Kata Allah, fi bid'i sinin, dalam waktu yang beberapa tahun. Disebutkan dalam sebagian riwayat, orang-orang kafir Quraisy datang kepada Abu Bakar. Mereka bilang, Abu Bakar, kata temanmu, Romawi bakalan menang dalam beberapa tahun. Mari kita intinya kata Abu Bakar, dia akan menang. Saya gadekan harta, kalau memang tidak menang, ambil hartaku. Kata mereka, berapa tahun? Kata Abu Bakar, 6 tahun. Insya Allah 6 tahun kalah Persia. Abu Bakar yakin ya. Ternyata setelah 6 tahun, Romawi masih kalah. Akhirnya mereka ambil harta yang diberikan oleh Abu Bakar. Ternyata pada tahun ke-7, dalam riwayat pada tahun ke-9, baru kemudian Romawi berhasil mengalahkan kembali siapa? Persia. Maka para sahabat yang lain menegur Abu Bakar, kenapa kau batasi 6 tahun? Kan Allah mengatakan fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Dan kalimat bid'a itu antara 3 sampai 9. Harusnya kau bilang aja sebelum 10 tahun. Tapi kau bilang cuma berapa? 6 tahun. Dan akhirnya ketika Romawi mengalahkan Persia, akhirnya banyak orang masuk Islam. Karena itu di antara mukjizat Al-Quran. Allah turunkan bahwasanya Romawi akan mengalahkan Persia dalam beberapa tahun. Bid'a itu antara 3 sampai berapa? 9. Akhirnya berhasil dikalahkan, ada yang mengatakan tahun ke-7, ada yang mengatakan tahun ke-9 setelah kekalahan Romawi sebelumnya. Dan Allah itu adalah di zaman siapa? Heraklius. Dan Allah mengatakan binasrillah, dengan pertolongan Allah. Kata Allah, wa yauma idz yafrahul mu'minun. Pada saat itu kaum mukminin gembira. Ini dalil bahwa meskipun dua-duanya kafir,
Romawi kafir atau Muslim? Kafir, Nasara. Penyembah berhala, penyembah Nabi Isa, penyembah salib ya. Kemudian Majusi, penyembah api. Dua-duanya musyrik. Tetapi kalau terjadi peperangan, kemudaratan yang lebih ringan adalah apa? Romawi. Kemudaratan yang lebih ringan adalah apa? Romawi yang menang. Karena Romawi lebih dekat dengan kaum muslimin dan lebih mudah untuk didakwahi. Nasrani masuk apa? Islam. Mereka juga punya kitab suci sebagaimana kaum muslimin punya kitab suci. Sementara Majusi tidak punya kitab suci, penyembah api, mirip dengan orang-orang musyrikin Arab yang menyembah berhala. Maka menangnya Romawi atas Persia meskipun sama-sama kafir membuat kaum muslimin apa? Menang. Dan ini kalau kita bisa terapkan zaman sekarang, ada kalau sama-sama kafir perang, yang satu menang kita lebih senang. Lebih baik ini yang menang daripada yang itu. Sama kalau ada misalnya pilihan di suatu negara sama-sama kafir menjadi presiden, tapi yang satu lebih dekat dengan Islam daripada yang kita, senang enggak apa-apa. Senang. Bukan senang kekafirannya, tapi senang lebih maslahat bagi kaum muslimin. Lebih maslahat bagi kaum muslimin. Taib, ketika Heraklius menang, maka dia bersyukur kepada Allah, maka dia bernazar untuk berjalan kaki dari Konstantinopel sampai ke Baitul Maqdis. Jauh atau tidak? Jauh lah. Istanbul sampai ke Palestina. Jauh. Ya. Berapa kilo? Coba lihat di Google, coba. Coba lihat, tulis. Istanbul, Palestina. Coba dia kata saya juga tadi belum lihat, coba. Berapa di Google? Google-nya yang sikoh, yang terpercaya. Berapa kilo? Tulis Istanbul ke tujuan Masjid Aqsa. Sudah dapat belum? Berapa? 1126 kilo. Dia bersyukur kepada Allah, raja mau jalan kaki sejauh itu. Maka dia pun jalan kaki. Ini terjadi, kemudian dia menjalankan nazarnya, dia berjalan kaki. Dan ini terjadi sekitar tahun 6 Hijriyah atau sekitar tahun 7 Hijriyah. Ketika Heraklius jalan, kemudian sebelum sampai ke Baitul Maqdis, maka datanglah surat dari Nabi SAW, aslim taslam, masuklah Islam, kau selamat. Ya. Yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan berikan kau pahala 2 kali, pahalamu sebagai Nasrani yang taat dan pahalamu masuk Islam. Fa in tawallait, kalau kau tidak masuk Islam, fa innama 'alaika itsmul arisiyin, kau akan menanggung dosa-dosa rakyatmu. Ngeri. Di sinilah diujilah Heraklius. Ya. Yang tadinya dia menanti kedatangan Nabi, Nabinya sudah datang yang ditunggu-tunggu, sudah jelas dalil-dalil dan bukti-buktinya, dia malah tidak beriman. Baik. Intinya kalau kita bicara Heraklius adalah raja mungkin yang paling tersohor di kalangan kaum muslimin. Kaum muslimin kalau ditanya sebut nama-nama raja Romawi mungkin tidak kenal. Tapi kalau Heraklius tahu raja apa? Romawi. Karena dia ada keterkaitan kisahnya dengan kaum muslimin. Ya. Dan Heraklius tadi mengalami hidup di zaman pemerintahan Romawi, ya, yang mengalami kemunduran besar-besaran, kemudian melakukan kudeta, kemudian dia menjadi raja, ya, sekitar 610 Masehi. Ya. Ketika dia menjadi raja 610 Masehi, itu tahun berapa Hijriah kira-kira? Rasulullah lahir 571. 571 apa? Masehi. Ya. Kemudian berarti 610 kurang 571 berapa? 39, ya enggak? 39. Sementara Rasulullah SAW menjadi nabi tahun 40 beliau, 40 kenabian. Berarti ketika Heraklius memegang kepemimpinan, kira-kira nabi di zaman itu juga nabi jadi seorang nabi. Setahun sebelumnya atau zaman itu setahun sesudahnya. Saya ulangi, Rasulullah lahir tahun berapa? 571. Jadi nabi 40 tahun kemudian. 571 40 berapa? 611 apa? 611 itu kalau hitungan apa namanya? Kalau hitungan Masehi. Kalau hitungan Hijriah mungkin 610. Ya. Karena kan tahun Masehi lebih panjang daripada tahun apa? Hijriah, ya. Jadi ketika Nabi diangkat menjadi nabi, kira-kira di tahun seperti itulah Heraklius menjadi seorang raja. Jadi seorang raja. Kemudian
terjadilah tadi peperangan-peperangan, akhirnya Heraklius berhasil mengembalikan wilayah Romawi dengan mengalahkan Persia ya. Tapi kita lanjutkan ya. Heraklius ini adalah orang yang taat, bahkan dia adalah ahli ibadah ya. Bahkan ahli ilmu ya. Bagaimana tidak ahli ibadah? Buktinya dia mau nazar jalan berapa kilo? 1.200 kilo atau 1.100 kilo. Ini raja jalan sejauh itu, mungkin kita bilang raja goblok ya, terlalu ngapain jalan. Tapi dia karena bersyukur dia nazar dia mau jalan dan dia lakukan. Cuma Heraklius ini ada hal yang diingkari oleh rakyatnya. Jadi ketika dia menjadi penguasa 610 Masehi, 2 tahun kemudian istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal, dia menikah dengan ponakannya sendiri, bintu ukhtihi. Dia menikah dengan putri saudarinya. Dia punya saudari perempuan, punya anak perempuan, dia nikahi. Dan ini menjadi heboh. Karena apa? Karena menikah dengan mahram itu haram dalam agama Nasrani haram. Hanya boleh di agama apa? Majusi. Dan agama Nasrani hukumnya haram. Tapi Heraklius tetap nekat nikah dengan apa? Putri saudarinya ya. Jadi heboh. Masyarakat heboh sampai pendeta-pendeta nasihati dia. Maksudnya cewek Romawi kan banyak, kenapa harus ini yang kau nikahi? Orang-orang bule kan banyak, kenapa ini harus kau nikahi? Disinilah bingung. Heraklius ini punya agama tapi apakah dia sekuler atau liberal nggak tahu ya. Intinya dia nikah dengan apa? Dengan ponakannya sendiri ya. Dan akhirnya ketika dia sudah menaklukkan Persia, maka dia pun berjalan menuju ke Baitul Maqdis. Di tengah perjalanan dia sudah sampai negeri Syam. Maka datanglah surat dari Nabi SAW yang dibawa oleh seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Rasulullah SAW ketika mengirim surat tidak langsung ke Heraklius. Rasulullah SAW kirim surat ke Azim Busra, yaitu daerah Irak. Yaitu Nasrani tapi Arab ya. Karena belum tentu Dihya Al-Kalbi bisa sampai ke Heraklius. Heraklius raja besar. Ketika itu Romawi negara terbesar, mungkin pasukannya bisa 1 juta orang. Ya, negara sangat luas. Sementara Madinah negara kecil ya. Belum bisa apa-apa ya. Dan Rasulullah masih sekitar itu ketika kirim surat sekitar tahun 7 Hijriah atau akhir 6 Hijriah atau awal tahun 7 Hijriah. Rasulullah belum bisa apa-apa, baru saja diserang oleh Ahzab. Karena Rasulullah SAW tahun 2 Hijriah perang Badar, ya enggak? Perang Badar. Berapa lawan berapa? 315 lawan 1000. Perang kecil-kecil. Romawi sudah 1 juta mungkin pasukannya. Ini cuma 315 lawan 1000. Kemudian berikutnya perang Uhud. 700 lawan 3000. Kaum muslimin 700. Itu pun Rasulullah SAW dalam kondisi kalah, banyak sahabat yang meninggal, pamannya juga meninggal, Rasulullah terluka-luka. Terus tahun 5 Hijriah datang 10.000 pasukan ngepung kota, 10.000 sedikit ngepung kota Madinah. Rasulullah tidak bisa melawan, bertahan, makanya gali Khandaq supaya tidak memilih untuk menyerang karena secara realita sangat sulit. 2.000 atau 3.000 melawan 10.000 sulit. Maka Rasulullah pilih bertahan dengan ide dari Salman Al-Farisi. Kemudian tahun 6 Hijriah Rasulullah SAW ingin umrah dengan 1.400 orang, ditahan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian di tengah perjanjian tersebut Rasulullah kirim surat ke Romawi, masuk Islam. Subhanallah, maksudnya pasukan paling cuma 2.000. Kemudian mengirim surat kepada Raja Heraklius yang baru menang, yang hebat, baru ngabisin Persia, punya pasukan mungkin 1 juta pasukan, wilayah sangat luas. Rasulullah kirim surat. Perintah Allah kirim surat. Makanya Rasulullah SAW kirim lewat Dihya Al-Kalbi. Kalau kirim langsung ke Heraklius mungkin nggak sampai. Ini cari raja di mana? Lewat raja bawahan dulu, yaitu raja-raja kecil yang berloyal kepada Romawi. Di antaranya adalah Raja Busra. Maka dikirimlah Dihya Al-Kalbi surat. Isinya sama. Untuk diantarkan, apa kalau istilah kita, tembusan kepada Heraklius. Maka diantarkanlah surat tersebut kepada Heraklius.
diantarkan surat itu kepada Heraklius. Dan dia masih dalam perjalanan. Dalam perjalanan ya. Dalam sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari dia baru menerima, ada beberapa riwayat tentang hal ini dari Ibnu Ishaq dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya ya. Ada beberapa riwayat ya. Ada yang mengatakan Heraklius menerima surat sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Kemudian datang surat dari Dihya Al-Kalbi ya. Begitu datang surat maka Heraklius bingung ya. Maka dia minta pendapat uskuf, ada pendeta yang menemani dia. Dia bilang, bagaimana menurutmu tentang surat ini? Maka uskuf berkata, hadzal ladzi kunna nantadhiru. Ya. Wa basyarana bihi Isa. Ama ana famusaddiquhu ya wa muttabi'uhu. Kata uskuf ini yang dia bersama Heraklius. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Jadi memang selama peperangan Heraklius berperang melawan Persia, dia selalu menanti kedatangan Rasul tersebut. Menanti kedatangan Rasul terakhir. Cuma dia menyangka Rasul terakhir itu dari Bani Israel. Dia tidak menyangka dari kalangan apa? Arab. Tapi pikiran dia penuh dengan mencari Nabi yang terakhir. Dan itu dipikirkan oleh para pendeta-pendeta. Bukankah kita masih ingat kisah Salman Al-Farisi? Salman Al-Farisi ketika mencari kebenaran, dia tinggalkan Persia, dia meninggalkan penyembahan terhadap api, kemudian dia bertemu dengan beberapa pendeta. Di antaranya pendeta ada yang jahat, yang menyimpan harta, dan ada pendeta yang baik. Sehingga datang ketemu pendeta, kata pendeta tersebut, di antara pendeta yang baik, sekarang sudah tiba saatnya. Ya, dari mana dia tahu tiba saatnya? Karena dia berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh sang pendeta. Mungkin maksudnya pendeta ini, dari mana ketika Salman ketemu dengan dia? Kemudian dia berkata, tenang, pergilah menuju ke arah Hijaz. Ya, akan datang seorang nabi, sudah tiba saatnya sekarang nabi tersebut muncul. Tanda-tandanya begini. Kan itu wasiat pendeta kepada Salman, sehingga Salman pun pergi menuju ke arah Hijaz sampai ketemu dengan orang Yahudi. Dan orang Yahudi pun sudah ngumpul di daerah Hijaz. Mereka tiba di Hijaz yang disebutkan penuh dengan korma, 2 kota, yaitu Khaybar dengan apa? Madinah. Jadi berita tentang nabi itu muncul sudah santer. Sudah santer ya. Dengan mungkin pengkabaran dari Taurat, Perjanjian Lama, Injil, ya, dengan banyak bukti. Makanya ketika Heraklius minta pendapat pendetanya, uskupnya, dia mengatakan, hadzal ladzi kunna nantadhir. Ini yang kita cari-cari. Jadi sudah lama Heraklius nunggu-nunggu datangnya Nabi terakhir. Kita kan cari-cari, kita nunggu-nunggu. Inilah orangnya. Inilah yang Nabi Isa telah mengabarkan kepada kita. Isa telah basyara Nabi Isa. Isa alaihissalam telah mengabarkan kepada kita. Adapun saya akan beriman kepadanya dan saya akan mengikutinya. Dalam riwayat yang lain, Dihya Al-Kalbi sampaikan surat kepada Heraklius. Kemudian Heraklius berkata, ini riwayat Ibnu Ishaq. Kata Heraklius, pergilah kau ke Dugatir. Dugatir itu mungkin pausnya di zaman itu ya. Namanya siapa? Dugatir. Dia di Roma. Pergilah ke sana. Bahkan dia berkata, ra'yu ajwazu minni. Pendapat dia lebih didengar daripada aku. Dia lebih alim. Heraklius raja, punya ilmu. Tapi kalau ini dia memang orang paling alim. Kata Heraklius, wahai Dihya, antar surat ke sana. Ya. Lihat bagaimana pendapat dia dan pendapat orang-orang Italia, orang-orang Roma. Saya ikut mereka aja. Ya. Pendapat dia lebih didengar daripada perkataan saya. Akhirnya Dihya Al-Kalbi antar surat ke Dugatir, seorang uskup yang di sana. Ketika diantar kepada Dugatir, kemudian Dugatir baca, kemudian Dugatir pun masuk Islam. Maka dia pun disebutkan dia pakai baju putih, kemudian dia tampil di hadapan rakyatnya. Dia mengatakan, saya beriman dengan Nabi ini. Ketika mereka dengar Dugatir atau melihat Dugatir mengumumkan bahwasanya masuk Islam, maka mereka pun bunuh dia. Dia pun mati. Maka akhirnya kabar sampai ke Heraklius. Ini yang saya takut katanya. Ini yang saya takut. Tidak bisa menghalangi keinginan rakyat. Rakyat sudah benar-benar fanatik kepada agama Nasrani. Buktinya Dugatir saja yang lebih alim, lebih didengar, dibunuh. Artinya ini orang alim paling top ketika zaman itu, ya.
Kalau bahasa kita menteri agamanya Heraklius ketika itu. Ya. Orang paling alim ternyata dibunuh oleh rakyatnya. Ya. Kemudian Heraklius berkata kepada Dihyah, ya, laqad qultu laka inna nakhafu ala anfusina. Ya. Sungguh ini yang aku katakan, aku khawatir. Ya. Ketika itu Heraklius berkata, dia berkata, ini aku khawatir. Ya. Jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa Dzulqatir. Dan dia berkata, inni la a'lamu annahu nabiyyun mursal. Sungguh aku tahu Muhammadlah nabi yang diutus. Walakinni akhafu rum ala nafsi. Tapi aku khawatir Romawi akan membunuhku. Laula dzalika lattaba'tuhu. Kalau bukan karena itu tentu aku akan mengikutinya. Jadi Heraklius takut. Padahal dia tahu raja setia sama dia. Tapi dia ambil pelajaran, ibrah. Dzulqatir raja yang ditaati ternyata dibunuh. Padahal itu ketaatan dalam agama, apalagi ketaatan cuma sebagai anak buah dan raja. Tidak ada ikatan agama. Mau ikatan agama saja dibunuh, apalagi bukan ikatan agama. Kata para ulama, seandainya Heraklius mengambil zahir dari nas Nabi, karena pernyataan Nabi kepada Heraklius, min Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Heraklius azim Rum, dari Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius penguasa Romawi. Aslim taslam. Ya, salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk. Aslim taslam, masuk Islamlah kau akan selamat. Rasulullah bilang, masuk Islam kau akan apa? Selamat. Tapi dia enggak mengambil, dia tahu itu Nabi enggak mungkin bohong. Harusnya dia ambil pernyataan Nabi tersebut, masuk Islam dia selamat, tapi karena dia ada yang dibunuh dia takut. Dia takut. Harusnya dia ambil aja zahirnya. Allah akan kasih pertolongan sebagaimana dia mampu mengalahkan Persia dengan Allah berkata, binasrillah, dengan pertolongan Allah. Dan dia telah bernazar akan berjalan kaki, bersyukur kepada Allah, dan Allah bisa menangkan dia dari kemenangan yang mustahil. Bayangkan Romawi semua sudah dikuasai, tinggal Konstantinopel, Bizantium, kemudian ternyata bisa menggulingkan kembali. Ini mustahil, tapi kata Allah, binasrillah, dengan pertolongan Allah. Seharusnya kalau dia berdoa kepada Allah, dia niscaya akan selamat, karena Nabi sudah menjamin. Kalau dia tahu itu Nabi pasti benar, harusnya dia beriman dengan sabda Nabi, aslim taslam. Masuk Islamlah kau akan selamat, tapi dia ragu. Dia ragu. Maka disebutkan setelah itu, Heraklius pun pergi ke mana? Ke Elia, Baitul Maqdis, ya, ke Baitul Maqdis. Dan kisah Heraklius ke Baitul Maqdis ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bidil Wahyi, ya. Hadis ke-7 ya. Ininya dia sampai ke sana, kemudian dia berdiskusi dengan uskup di sana namanya Ibnu Natur atau Ibnu Nazur. Itu bupati Baitul Maqdis, itu Sahibu Elia, dan dia juga uskup. Dia adalah wali kota Baitul Maqdis ketika itu, sekaligus dia adalah uskup. Maka dia diskusi dengan uskup tadi ya. Kemudian dia ingin lebih memastikan, dengan penuh kebimbangan, maka dia ingin memastikan, maka dia suruh cari ada orang-orang Arab enggak yang ke sini. Saya ingin tanya langsung tentang Nabi ini. Saya bacakan hadis, Abu Sufyan berkata, "Anna Herakl arsala ilaihi fi raqbin min Quraisy." Herakl ngirim orang untuk jemput Abu Sufyan. Abu Sufyan sedang bersama dengan sekelompok Quraisy. Tapi Abu Sufyan siapa ketika itu? Ini sekitar akhir 6 Hijriah atau awal 7 Hijriah. Abu Sufyan adalah pengganti Abu Jahal. Ketika Abu Jahal tewas dalam perang Badar, siapa jadi pemimpin Quraisy? Abu Sufyan. Makanya perang Uhud pimpinnya Abu Sufyan. Perang Khandaq pimpinnya juga siapa? Abu Sufyan. Maka dia pemimpin Quraisy. Kebetulan Abu Sufyan lagi berdagang, mau barang dagangan penduduk Mekah menuju ke negeri Syam. Nah, Heraklius ini gelisah. Dia sudah banyak kabar dan dia tahu ini benar Nabi yang dia tunggu-tunggu, yang dia nanti-nantikan selama yang dia impikan untuk bisa bertemu dengan dia, karena dia orang beriman. Tapi masalahnya Dzulqatir dibunuh, itu masalahnya.
Maka dia antara bimbang-bimbang dan ragu, dia ingin cari kepastian. Maka ada orang Arab enggak di sekitar sini, saya mau tanya, yang tahu tentang kabar Nabi Arab tersebut. Maka akhirnya kebetulan Allah takdirkan Abu Sufyan lagi berdagang dan Abu Sufyan tahu betul siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggillah. Kata Abu Sufyan, "Wa kanu tujaran bisyam fil muddati allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha." Madda fiha. Abu Sufyan. Wa kufar Quraisy. Itu di zaman ketika perjanjian Hudaybiyah. Kan ketika tahun 6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata berapa tahun? Selama 10 tahun. Namun akhirnya mereka berkhianat pada tahun 8 Hijriah, akhirnya terjadi Fatu Makkah. Rasulullah serang Makkah. Sebenarnya Rasulullah tidak serang Makkah, tapi Quraisy berkhianat. Pada tahun 8 Hijriah itu dari perjanjian belum ada 2 tahun mereka sudah berkhianat. Tapi di masa itu, jadi kata para ulama sekitar akhir 6 Hijriah pertemuan Abu Sufyan dengan Heraklius atau sekitar awal tahun 7 Hijriah. Maka akhirnya dikumpulkanlah Abu Sufyan dan teman-temannya para pedagang, dikumpulkan di majelis Heraklius di Ilya atau di Baitul Maqdis, Al-Quds. Disebut Al-Quds, Baitul Maqdis, Ilya. Maka setelah semuanya dikumpulkan dan di haulahu udhama'u Rum, di samping dia ada pembesar-pembesar Romawi yang ikut menghadiri perbincangan antara Heraklius dengan Abu Sufyan. Kemudian dia panggil penterjemahnya. Tanyakan kepada mereka orang-orang Arab ini, ayyukum aqrabun nasaban li hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi? Siapa di antara kalian wahai para pedagang Arab yang paling dekat nasabnya dengan orang yang mengaku atau menyangka dirinya nabi? Siapa di antara kalian? Faqala Abu Sufyan, aku orang yang paling dekat. Karena Abu Sufyan dari Bani Umayyah, ya. Dari Umayyah. Dekat nasabnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Umayyah kemudian kepada Abdul Syams, ya. Taib. Kemudian kata Heraklius, udunuhu minni, dekatkan dia kepadaku. Maka akhirnya teman-teman Abu Sufyan suruh Abu Sufyan maju. Kemudian mereka menjadikan Abu Sufyan di belakang Abu Sufyan. Jadi misalnya Heraklius, Abu Sufyan, teman-teman Abu Sufyan di belakang siapa? Abu Sufyan. Kemudian dia berkata kepada penterjemahnya, kata Heraklius, katakan sama mereka, saya akan tanya orang ini, saya akan tanya Abu Sufyan, kata Heraklius. Kalau dia dusta, ya, maka dustakan dia, bilang dia bohong. Kalau dia bohong, kasih tahu dia apa? Bohong. Ya. Kata Abu Sufyan, kalau bukan karena malu saya ketahuan berbohong, saya ingin bohong ketika itu. Karena dia jengkel sama Nabi ketika itu. Masih kafir. Ya. Kemudian pertanyaan pertama, jadi Heraklius ini tanya kenapa dia gelisah. Dia gelisah untuk memastikan Nabi benar atau tidak, dia masih gelisah. Maka dia bertanya, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya Nabi ini di antara kalian? Kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasab. Nasabnya tinggi. Nasabnya tinggi, lebih tinggi daripada nasabku. Kemudian Heraklius bertanya lagi, "Fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qad qablahu?" Apakah sebelum dia ngaku sebagai nabi ada enggak seorang pernah ngaku nabi seperti dia? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Sebelum dia enggak ada yang pernah ngaku sebagai nabi. Karena nabi sebelum Nabi Muhammad siapa? Ismail, jauh. Ya enggak? Setelah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, tidak ada nabi kecuali Nabi siapa? Nabi Muhammad. Padahal antara jarak Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim mungkin 3000 tahun lebih. Mungkin 3000 tahun lebih. Makanya ketika ditanya, adakah orang ngaku sebagai nabi sebelum dia? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Taib, fahal kana min abahi min malik? Apakah dulu ada kakak nenek moyang jadi raja? Qala la, tidak ada. Kata Abu Sufyan, tidak ada. Fa asyrafun nas yattabi'una am du'afa'uhum? Pengikutnya orang-orang kaya atau orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, orang-orang lemah, miskin-miskin. Qala ayaziduna am yanqusun? Kata Heraklius, mereka ini semakin banyak atau semakin sedikit? Kata Abu Sufyan, bal yazidun, semakin banyak. Pertanyaan detail nih. Jadi ini menunjukkan keilmuan yang dimiliki oleh siapa? Heraklius. Dia tahu tentang benar tentang kabar tentang para nabi. Para nabi dia tahu dan dia tahu tentang bagaimana sifat-sifat nabi terakhir ini. Maka dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan khusus. Kemudian dia bertanya, fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fiha? Adakah di antara pengikut orang ini, itu pengikut Muhammad, yang kemudian murtad gara-gara tidak senang dengan agamanya? Kata Abu Sufyan, enggak ada.
Tidak ada memang. Kalau ada murtad karena ingin dunia ada. Tapi adakah? Pertanyaan jelas. Adakah di antara pengikut Muhammad, sahabat, yang murtad gara-gara benci dengan agamanya setelah masuk merasakan manisnya Islam? Ada enggak yang murtad gara-gara benci? Kata Abu Sufyan, tidak ada. Tidak ada. Kemudian, fahal kuntum tatahimunahu bil kadzib qabla an yaqula maqal? Apakah kalian pernah menuduhnya berdusta sebelum dia ngaku sebagai nabi? Kata Abu Sufyan, tidak pernah. Fahal yaqdir, apakah dia berkhianat dengan suatu perjanjian? Kata Abu Sufyan, la, tidak pernah. Tapi kami sekarang sedang dalam perjanjian. Saya enggak tahu dia berkhianat atau tidak. Kata Abu Sufyan, cuma ini yang bisa saya usahakan untuk menjatuhkan Nabi. Tidak ada, tidak pernah berkhianat, enggak pernah. Tapi sekarang kita sedang apa? Perjanjian. Saya enggak tahu dia mau berkhianat atau tidak. Subhanallah. Mau kasih keraguan. Kata Abu Sufyan, "Walam tumakkinni kalimatun udkhila fiha syai'an ghairu hadhil kalimah." Saya tidak punya cara untuk menjatuhkan Nabi, cuma ini aja, kemungkinan ini aja. Ini dia cerita jujur. Ini tentu Abu Sufyan masuk Islam jadi sahabat mulia dan dia adalah mertua Nabi, tapi cerita ketika itu dia seperti apa. Qala fa hal qataltumuhu? Apakah kalian berperang melawannya? Qultu na'am, kata Abu Sufyan, iya. Qala fa kaifa kana qitalukum iyyahu? Bagaimana peperangan kalian melawan dia? Qultu al-harbu baina wa bainahu sijal. Perperangan antara kami sijal, silih berganti. Kadang dia menang, kadang kami menang. Yanalu minna wa yananalu minhu. Dia menang, terkadang kami yang menang. Qala madza ya'murukum? Detail. Kalau gitu apa yang didakwahin? Subhanallah. Pertanyaan Heraklius luar biasa. Benar-benar orang alim, orang berilmu. Senantiasa menantikan kedatangan Rasulullah. Qultu yaqulu ubudullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Muhammad, sembahlah Allah semata, jangan berbuat syirik. Wa atruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian dengan sumpah-sumpah dengan nama selain Allah dan selainnya. Wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was silah. Dan Muhammad menyuruh kami untuk salat, untuk jujur, untuk berakhlak mulia dan untuk menyambung silaturahmi. Selesai, interogasi selesai. Kemudian kata Heraklius kepada penterjemahnya, "Qullahu." Sampaikan kepada Abu Sufyan. Kenapa saya tanya ini semua? Aku bertanya kepada dia tentang nasabnya. Dan Abu Sufyan tadi menjawab bahwasanya dia Muhammad itu nasabnya tinggi. Fakadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Demikianlah para rasul-rasul yang lain. Jadi Heraklius tahu tentang kisah para rasul. Semua rasul nasabnya tinggi. Tidak ada rasul nasabnya apa? Rendah. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul? Dan aku tanya kepada engkau wahai Abu Sufyan, apakah ada seorang pernah ngaku nabi sebelum dia? Dan engkau mengatakan tidak ada. Maka seandainya ada seorang yang pernah mengaku nabi sebelum dia, la qultu rajulun yata'assa bi qauli qila qablahu, bi qaulin qila qablahu. Maka saya akan bilang ini cuma ikut-ikut sebelumnya. Kalau benar ada orang pernah ngaku sebagai nabi sebelumnya, saya akan mengatakan ini cuma ikut-ikut orang sebelumnya, tapi enggak pernah ada. Dan aku tanya kepada engkau, apakah ada di antara nenek moyang yang menjadi raja? Engkau berkata tidak ada. Maka aku katakan, lau kana min abaihi min malikin, qultu rajulun yatlubu mulka abihi. Seandainya nenek moyangnya, bapaknya dulu raja, tentu aku akan berkata dia ngaku nabi supaya bisa mendapatkan kerajaan bapaknya lagi. Kenabian hanyalah sekedar apa? Trik supaya bisa menjadi raja sebagaimana bapaknya dulu raja. Namun ternyata bapaknya bukan apa? Raja. Dan aku bertanya kepada engkau, apakah kalian menuduhnya pernah berdosa sebelum dia mengaku sebagai nabi? Engkau berkata tidak. Ya. Faqad a'rifu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nasi wa yakdhibu 'ala Allah. Tidak mungkin ada orang yang kemudian tidak mau dusta kepada manusia kemudian nekat berdusta atas nama Allah, enggak mungkin. Maka dia ini pasti nabi. Kemudian, dan aku bertanya kepada engkau, apakah pengikutnya orang-orang kaya ataukah orang-orang lemah? Engkau menjawab pengikutnya ada orang lemah. Kata Heraklius, wahum atba'ur rusul. Demikianlah para pengikut Rasul. Mereka orang apa? Miskin, orang lemah. Bukan orang sombong-sombong, orang kaya-kaya. Artinya secara umum. Wa sa'altuka ayazidum yanqusun. Aku bertanya, apakah pengikutnya semakin bertambah, semakin berkurang? Engkau jawab bahwasanya mereka semakin bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatimma. Demikianlah iman semakin bertambah sampai sempurna. Dan aku bertanya, apakah ada seorang dari pengikutnya yang murtad gara-gara benci dengan agamanya setelah masuk dalam Islam? Engkau jawab tidak ada. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu bashashatuhul quluba. Demikianlah iman kalau sudah masuk dalam relung hati yang paling dalam dia akan merasakan kenikmatan. Tidak mungkin dia tinggalkan. Wa sa'altuhu
Sa'altuka hal yaqdir. Aku bertanya kepada engkau apa dia berkhianat? Engkau bilang tidak. Demikianlah kadzalika rusul la taqdir. Demikianlah para rasul tidak pernah berkhianat. Dan aku bertanya kepada engkau apa yang dia perintahkan? Engkau menjawab dia memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik sama sekali. Dan dia melarang kalian untuk menyembah berhala. Dan dia menyuruh kalian untuk salat, jujur, memiliki harga diri. Kemudian kata Heraklius menyimpulkan tentang diskusi tadi, dan ini dihadiri oleh pembesar-pembesarnya. Dia berkata, "Fa in kana ma taqulu haqqan." Kalau apa yang kau ucapkan itu benar, wahai Abu Sufyan, fa sayamliku mawdi'a qadamai hataini. Maka dia akan menguasai singgasanaku ini, tempat kedua kakiku berpijak. Yaitu dia akan menguasai negeri Syam. Akan menguasai apa? Baitul Maqdis. Karena dia sedang berada di mana? Di Baitul Maqdis. Waqad kuntu a'lamu annahu kharij. Perhatikan, Heraklius tegas. Saya sudah tahu dia sudah keluar. Saya sudah tahu dia sudah muncul. Nabi ini sudah muncul. Lam akun adhunnu annahu minkum. Namun saya tidak pernah menduga dia dari kalangan Arab. Jadi dia menduga dari orang Yahudi. Karena nabi-nabi sebelumnya Yahudi semua. Semua nabi-nabi yang ada dari Bani Israel. Ternyata nabi terakhir dari Arab. Saya tidak duga. Ya. Kemudian kata beliau, "Falau anni a'lamu hatta akhlusa ilaihi la tajashamtu liqa'ahu." Kalau saya mampu, saya bisa ketemu dengan dia, saya akan berusaha bertemu dengannya. Cuma seakan-akan dia berkata, saya tidak bisa karena saya akan ditahan oleh orang-orang Romawi. Walau kuntu indahu, perhatikan kata Heraklius, kalau saya berada di sisinya, la ghasaltu an qadami, saya akan cuci kakinya. Subhanallah. Kalau saya di sisinya, saya akan cuci kakinya. Ini kira-kira perkataan orang beriman atau tidak? Beriman. Saya akan cuci kakinya sebagai bentuk penghormatan. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'atha bihi Dihya ila azimi Busra. Kemudian dia panggil mana surat yang dikirim oleh Nabi lewat Dihya al-Kalbi, lewat penguasa Busra, tembusan ke mana? Heraklius. Faqara'ahu, kemudian dia baca di hadapan sahabat dan di hadapan siapa? Di hadapan pembesar-pembesarnya. Mungkin di depan Abu Sufyan, atau yang penting dia baca di depan apa? Para pembesarnya. Apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi. Dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya. Kalau Isa bukan hamba Allah. Isa anak apa? Allah menurut keyakinan mereka. Isa adalah anak Allah. Tapi ini Rasulullah jelas min Muhammadin abdillahi wa rasulihi. Dari Muhammad hamba Allah dan rasulnya. Ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius penguasa Romawi. Rasulullah berbicara dengan sesuai kenyataan bahwasanya Heraklius adalah raja Romawi. Dia tempatkan posisi Heraklius sebagaimana mestinya. Ya. Sebagaimana ketika Musa dan Harun diutus oleh Allah kepada Fir'aun, kata Allah, faqula lahu qawlan layyina. Ucapkanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkar. Siapa tahu dia sadar. Taib. Ila Herakl azimir Rum, kepada Heraklius penguasa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang ikut petunjuk. Dia tidak mengatakan assalamualaikum, enggak, karena enggak boleh. Enggak boleh mengucapkan salam kepada Nasrani. Tapi keselamatan tersebut ada syaratnya. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi yang ikut apa? Petunjuk. Artinya kalau kau ikut petunjuk kau dapat keselamatan. Jelas Rasulullah buka dengan keselamatan. Tenang kalau kau ikut selamat. Kemudian amma ba'du. Kemudian daripada itu, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Maka aku menyuruh engkau wahai Heraklius dengan seruan Islam. Aslim taslam, ini penting. Aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, kau akan apa? Selamat. Kata para ulama, seandainya dia masuk Islam, dia pasti selamat. Tapi dia ragu. Takut. Dia lebih mengedepankan apa yang dilihat daripada yang dia yakini. Aslim taslam, masuk Islam, kau akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah akan berikan kepada engkau pahala 2 kali. Yaitu pahala sebagai Nasrani yang taat, apalagi dia seorang alim, dan pahala kau masuk Islam. Fa in tawallait, kalau kau berpaling, fa inna 'alaika itsmal arisiyin, itu fallahin. Kalau kau berpaling, kau akan tanggung dosa rakyatmu. Luar biasa, ancaman. Benar, karena rakyat mengikuti penguasanya. Ya, mengikuti penguasanya. Lihatlah
Turki, dahulunya Daulah Islamiyah, kerajaan kesultanan Islamiyah, kemudian ketika dikuasai oleh presiden yang sekuler, jadi sekuler. Jadi sekuler, luar biasa. Dalam waktu yang tidak lama, jadi apa? Sekuler. Makanya Rasulullah berkata, kalau kau berpaling, kau akan tanggung dosa rakyat. Karena kalau kau tetap Nasrani, rakyat akan semua apa? Nasrani. Dan sampai sekarang mungkin dosa terus mengalir kepada siapa? Heraklius. Karena ketika dia bertahan Nasrani, rakyatnya tetap apa? Nasrani. Rasulullah sudah kasih ancaman. Rakyatnya ketika itu jumlahnya berapa? Mungkin jutaan. Jutaan. Pasukannya mungkin saja sudah 1 juta. Bagaimana rakyat umum? Rasulullah kasih ancaman. Fa'in tawallait. Kalau kau berpaling. Jelas. Ancaman jelas. Fa'inna ma'alaika ithmul arisin. Kau akan menanggung dosa rakyatmu. Kemudian, wa ya ahlal kitabi. Rasulullah bawakan ayat. Ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illa Allah. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju suatu kalimat yang kita sama antara kami dengan kalian. Apa itu? Alla na'budu illa Allah, jangan menyembah kecuali Allah semata. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan berbuat syirik mensekutukan Allah dengan siapapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Jangan sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling katakanlah kami adalah muslim. Ternyata dibaca di depan Abu Sufyan. Abu Sufyan masih hadir. Abu Sufyan masih hadir. Dan besar-besar masih hadir. Abu Sufyan berkata, "Falamma qala maqala wa faragha min qira'atil kitab kathura indahu sakhab." Ketika dia sudah baca sebelumnya, dia baca lagi. Sekarang dia sudah baca sebelumnya kan? Kita sudah sebelumnya dia baca. Dia baca lagi di depan pembesaran-besarnya. Selesai baca, maka terjadi gaduh. Wartafa'atil aswat, suara teriak-teriak. Ya, pembesarnya tidak terima. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Wa ukhrijna, kami pun diusir. Kata Abu Sufyan, kami pun diusir. Fakulti li ashabihi na ukhrijna. Maka aku katakan kepada kawan-kawanku musyrikin Quraisy semuanya ketika kita pedagang semuanya diusir. Laqad amiru amru ibnu Abi Kabsy. Ibnu Abi Kabsyah. Sungguh besar urusannya Muhammad. Innahu yakhafu maliku Banil Asfar. Ternyata Raja Romawi takut sama dia. Kita ini ngelawan Muhammad. Ini Raja Romawi, kita ini apa? Orang kecil, Quraisy kecil. Ini Raja Romawi takut sama dia. Gawat. Ini mungkin di antara sebab Abu Sufyan masuk apa? Islam. Ngeri ini. Ini si Muhammad ditakuti sama Raja Romawi. Kita enggak takut Raja Romawi, Pak? Takut. Famaziltu muqinan annahu sayadhhar hatta adkhallahu alaihi Islam. Sejak saat itu saya yakin Muhammad suatu saat akan menang, unggul sampai aku pun masuk Islam. Ini sebab Abu Sufyan masuk Islam. Malam dia dipanggil Heraklius masuk Islam. Herakliusnya tidak masuk Islam. Taib, wa kana Ibnu Natur. Adapun Ibnu Natur sebentar. Zuhri, ini Zuhri bercerita. Hadis ini diriwayatkan oleh Zuhri, ya. Az-Zuhri berkata, wa kana Ibnu Natur sahibu Ilya wa Herakl. Ibnu Natur atau Ibnu Nadhur adalah teman penguasa Ilya, penguasa Al-Quds, penguasa Masjidil Aqsa, yaitu wali kota Baitul Maqdis, dan dia adalah temannya siapa? Heraklius. Itu petugasnya pejabat Heraklius. Uskufan ala Nasara Syam. Dia adalah pausnya Nasrani Syam, semuanya dia pausnya. Orang paling top di Syam. Karena ada paus Syam, ada paus pendeta paling top di Romawi sudah mati kan tadi siapa? Dogotir sudah tewas. Yang ini belum. Kemudian tadi uskup satunya lagi juga teman dekatnya mungkin dibawa bareng-bareng dari Istanbul atau dari Konstantinopel, dari Bizantium dibawa dan ternyata juga setuju dengan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Natur bagaimana? Ibnu Natur ternyata dia masuk Islam belakangan. Dia masuk Islam, kemudian dia hidup sampai di zaman Marwan bin Hakam atau setelahnya, wallahu alam. Akhirnya ketemu dengan Az-Zuhri. Dia ketemu sama Az-Zuhri, maka dia cerita tentang apa yang terjadi setelah itu. Jadi Abu Sufyan keluar selesai urusan kan? Abu Sufyan keluar, enggak ada lagi cerita. Sekarang cerita langsung dari Ibnu Natur, temannya Heraklius. Kata Ibnu Natur, yuhadithu anna Herakl hina qadima Ilya asbaha yauman khabithan nafs. Ketika Heraklius datang ke Ilya, maka jadilah dirinya merasa dirinya khabith, jiwa yang buruk. Faqala ba'dhu batariqatihi qad istankarna hay'ataka
kok kondisimu tidak menyenangkan wahai sang raja? Kata Ibnu Natur, wa kana Herakl hazza'an yanzuru fin nujum. Dia adalah orang yang ahli, dia melihat ke bintang dan dia bisa ngeramal-ngeramal. Faqala lahum hina sa'aluhu, ketika mereka bertanya kepada Heraklius, dia berkata, "Inni ra'aitu lailata hina nazartu fin nujum malikal khitani qad dhahar." Aku lihat di bintang sekarang sesuai ramalan bahwasanya orang-orang yang disunat sudah muncul. Dia tahu bahwasanya ini adalah nabi terakhir. Nabi terakhir itu dari suku yang bersunat. Tidak semua suku sunat. Yang sunat Bani Israel sama orang-orang Arab. Faman yakhtin min hadhil ummah? Siapakah di antara umat ini yang ada sunat di antara mereka? Qalu laisa yakhtatinu ilal yahud. Wahai raja, tidak ada yang sunat kecuali Yahudi aja. Itu tradisi orang Yahudi. Fala yahummannaka sya'nuhum. Jangan kau gelisah dengan urusan mereka. Tinggal perintah kita bunuh. Waqtub ilal madaini mulkika fayaqtulu man fihi minal yahud. Tinggal kau tulis surat bunuh semua Yahudi, enggak usah takut. Kalau kau takut sama raja sunat, pasti dia Yahudi. Yahudi tinggal perintah bunuh. Fa bainama hum ala amrihim. Tatkala mereka sedang ngobrol di antara mereka, utiya Herakl bi rajulin arsala bihi maliku Ghassan yukhbiru an khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Raja Ghassan itu raja yang ada di daerah Syam, yang dia Nasrani dan dia berwala kepada Heraklius. Dia kirim seorang mengabarkan tentang kabar Rasulullah. Cari-cari berita. Datang. Falamma astakhbarahu Herakl qala idhabu. Setelah Rasulullah tanya, ada orang datang, kata Herakl, ada orang datang, ya, dikirim oleh Raja Ghassan. Raja Ghassan Nasrani kirim orang untuk memberi kabar tentang Rasulullah. Jadi memang dia sedang cari berita nih. Setelah itu cari berita sana tentang Muhammad. Masih ada keraguan. Kenapa keraguan? Karena tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Karena dia takut kalau dia masuk Islam, kerajaannya akan hilang. Maka dia berkata, idhabu fanzuru amukhtatin huwa amla. Coba lihat orang Arab tadi yang dikirim. Sunat enggak? Dibuka telanjang. Oh, ternyata sunat. Fahadatsu anna mukhtatin. Iya benar raja, ini utusan Raja Ghassan, ternyata dia disunat. Wa sa'ala wanil Arab, dia bertanya orang Arab. Faqala hum yakhtatinun, maka utusan ini berkata, orang Arab kami semua sunat. Mau musyrikin, mau apa, kami semua apa? Sunat. Hada maliku hadhil ummah qad dhahar. Maka dia semakin yakin, inilah raja umat ini telah muncul, nabi terakhir. Thumma kataba Herakl ila sahibihi lahu bi Rumiyah. Ya. Kemudian dia pun menulis surat kepada sahabatnya di Rumiyah atau mungkin di Romawi. Wa kana nadhiru fil ilm. Sahabatnya tersebut di Roma, ya, dia kan sedang di Syam, di Italia, sama ilmunya dengan pendeta ini, punya ilmu sama dengan Heraklius. Wa sara Herakl ila Hims. Kemudian Heraklius kirim menuju ke Hims. Hims ketika itu sekarang namanya masih Hims ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Hims. Ada kota-kota di Syam apa? Ada Damashq, dibilang Damaskus. Dimashq. Kalau Hamah atau dibilang apa tadi? Saya kurang ikut berita. Ada kota-kota. Ada di antaranya kota nama Hims. Sama kan? Sekarang namanya masih apa? Hims kalau nggak salah ya. Hims adalah waktu itu salah satu tempat istananya Heraklius, ya. Homs ya, sekarang apa? Homs ya bahasa Indonesianya, ya, Homs ya. Dia adalah salah satu tempat lebih terkenal dari Damaskus. Kalau sekarang kan Damaskus lebih apa? Lebih top daripada Hims di Suriah. Ya. Tetapi ketika itu di zaman Heraklius, Hims itu yang menjadi tempat istananya Heraklius. Maka dia pergi ke Hims, kemudian dia kumpulkan pembesar-pembesarnya di suatu istana, di suatu mungkin aula di Hims. Kemudian thumma umira bi abwabi faghulliqat. Kemudian dia suruh tutup pintu-pintu semua. Dia mau diskusi sama pembesar-pembesarnya. Kemudian dia muncul, dia berkata kepada pembesar-pembesarnya di Hims, dia berkata, "Ya ma'syarar Rum, wahai pembesar-pembesar Romawi, hal lakum fil falahi." Perhatikan. Berarti dia sudah yakin sekali Muhammad utusan Allah. Inilah nabi terakhir yang tunggu-tunggu. Semua dalil sudah lengkap. Dan dia sudah diskusi sama teman-temannya, semua beriman. Termasuk Dogatir dibunuh, dia udah semua cocok. Enggak ada lagi alasan dia menolak. Tapi dia takut juga dibunuh. Maka dia kumpulkan besar-besar, dia berkata, "Halakum fil falahi war rusji wa an yathbuta mulkukum fatubayyi'u hadzan nabi?" Maukah kalian mendapatkan kemenangan dan mendapatkan petunjuk dan agar kerajaan kalian menjadi kokoh?
Caranya bagaimana? Ikut Nabi ini. Subhanallah, dia yakin ini benar ini. Artinya kalau kita masuk Islam, kita akan kokoh. Karena kita beriman kepada sang Nabi. Fahasu haisata humril wahsh ilal abwab. Mereka ribut, gaduh, ingin keluar dari aula. Ternyata pintu semua sudah ditutup. Fawajaduha qad ghulliqat. Wah, ini mau kabur. Mereka enggak mau dengar perkataan. Berarti menunjukkan mereka meskipun tunduk sama sang raja, tapi kalau sudah agama mereka fanatik. Bahkan mereka mau kabur. Falamma ra'a Herakal nufratahum wa aisa minal iman qala rudduhum alayya. Ketika Herakal lihat kayaknya wah ini susah mereka beriman. Kabur semua. Kembalikan, suruh balik. Duduk, balik. Semua balik. Apa kata Herakal? Ini qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Tadi saya cuma ngetes doang. Saya ingin tahu bagaimana kekokohan agama kalian. Faqat ra'ait. Saya sudah lihat, saya tenang ya. Fasajadu lahu wa radu anhu. Mereka pun sujud kepada Heraklius dan mereka pun ridha. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakal. Itulah terakhir kisah Herakal. Subhanallah. Baik, kisah sangat tragis Heraklius. Kemudian akhirnya, jadi tidak beriman. Padahal dia tahu Rasulullah benar. Tapi karena masalah kerajaan, masalah kekuasaan, masalah duniawi. Akhirnya Rasulullah SAW kirim pasukan pada tahun 8 Hijriah perang Mu'tah. Yang disebut dengan Jaisyul Umara. Perang Mu'tah siapa pemimpinnya? Pertama, Rasulullah kirim pasukan dengan jumlah 3.000. Ternyata musuh jumlahnya 200.000. Dan ketika itu turun langsung Heraklius. Heraklius bawa pasukan Romawi 100.000, kemudian kerajaan-kerajaan kecil di Syam, Ghassan dan semisalnya 100.000. Jadi 200.000 pasukan melawan pasukan kiriman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kirim yang jadi pemimpin adalah Zaid bin Haritha. In kutila Zaid, kalau Zaid meninggal maka diganti Ja'far bin Abi Talib. In kutila Ja'far, kalau Ja'far meninggal diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Maka disebut Jaisyul Umara. Kan Rasulullah tidak pernah ngirim pasukan langsung tunjuk 3 pemimpin. Karena berat. Romawi berat, Rasulullah tahu. Langsung tunjuk 3, kali ini mati, ganti ini. Sampai akhirnya ketika mati 3-3, bingung. Rasulullah tidak tunjuk orang keempat. Akhirnya secara aklamasi orang-orang tunjuk Khalid. Kamu saja. Para ulama mengatakan, kenapa Rasulullah tidak tunjuk Khalid? Karena Khalid baru masuk Islam. Kalau tunjuk langsung yang keempat Khalid, orang baru masuk Islam. Tapi nanti secara tersendiri mereka akan pilih siapa? Khalid, karena Khalid jagoan. Benar ketika 3-3 mati, Khalid yang ditunjuk. Akhirnya dengan trik-trik dia akhirnya bisa selamat. Tapi ketika itu Heraklius turun dalam peperangan. Ya berarti kan dia beriman, omong kosong kalau beriman. Buktinya dia ikut dalam peperangan. Akhirnya kaum muslimin berhasil mundur. Khalid bin Walid dengan trik-triknya ganti-ganti pasukan sehingga mereka kira ada pasukan penolong datang. Akhirnya Khalid mengajak mereka mundur sampai masuk ke padang pasir. Ketika masuk di padang pasir, Romawi tidak berani. Karena mereka tidak biasa perang di padang apa? Pasir. Akhirnya mundur. Pada tahun 9 Hijriah, tahun berikutnya, Rasulullah perang Tabuk. Rasulullah bawa pasukan berapa? 30.000. Heraklius enggak berani munculkan batang hidungnya. Takutin nabinya yang datang sekalian. Yang datang kali ini apa? Nabi. Jadi enggak berani datang. Rasulullah tunggu 20 hari, dia enggak datang. Saat itu dia kirim surat dalam sebagian riwayat. Ani aslamtu. Ya Muhammad, saya masuk Islam. Kata Rasulullah, kadzaba aduwullah. Dusta musuh Allah ini. Dia cuma pingin dunia. Rasulullah dustakan dia. Dan benar kata Rasulullah SAW, dia dusta. Buktinya setelah itu, perang terus lawan Romawi. Perang terus, perang. Dan dia terus mengirim pasukan. Perang di zaman Khalid bin Walid, zaman Abu Bakar, terus sampai dia meninggal ketika Mesir mau ditaklukkan. Ketika Amr bin Al-As masuk menyerang Mesir, sekitar tahun mungkin saya lupa, 20 atau 21 Hijriah. Ya. Kemudian Muqawqis ketika itu sudah nurut. Dia bilang kita bayar jizyah aja kepada kaum muslimin. Muqawqis udah, kita bayar jizyah aja udah, ngalah. Ketika itu Heraklius kirim surat sama Muqawqis, jangan mundur, kau harus perang. Mereka cuma berapa orang sih? Cuma 12 orang, kita pasukan ratusan ribu. Kenapa mundur? Ini menunjukkan dia memang bukan muslim. Ketika di masa itu meninggallah siapa? Heraklius. Meninggal dengan apa? Tragis. Lihat beda dengan Nabi mensikapi Raja Najasyi. Raja Najasyi, dia tidak menampakkan Islamnya di depan, dia menyembunyikan Islamnya, makanya dia meninggal disangka masih Nasrani. Makanya tidak ada yang menyolatkannya, akhirnya Rasulullah SAW solatkan solat apa? Gaib. Tetapi ketika dia menyembunyikan Islamnya karena takut dia dibunuh atau yang lain, Rasulullah beri uzur. Kenapa? Dia jelas-jelas membela para sahabat.
Ketika mau disuruh pulang oleh orang-orang Quraisy dengan mengirim Amr bin As ketika itu sebagai juru bicara, ternyata Raja Najasyi membela apa? Membela para sahabat. Kemudian kalau dia menyatakan Islam, mungkin para sahabat dibunuh. Ada pertimbangan lain. Kalau dia menyatakan dia masuk Islam, mungkin para sahabat dibunuh. Sementara Rasulullah taruh para sahabat di sana supaya dakwah terus berjalan. Seandainya kaum muslimin semuanya binasa di Mekah dan Madinah, masih ada dakwah di Habasyah. Kemudian ketika Rasulullah SAW kawin juga, menikah dengan putrinya Abu Sufyan, Ramlah bintu Abu Sufyan, yang kirim maharnya adalah Najasyi, 4.000 dirham. Intinya justru Rasulullah mendoakan Najasyi, bahkan Rasulullah mengatakan Najasyi di surga. Rasulullah salat gaib kepada Najasyi meskipun dia tidak bisa menampakkan apa? Islam. Adapun Heraklius, kata Nabi, kadzaba aduwullah, telah berdusta musuh Allah. Demikianlah kisah Heraklius. Jadi berapa faedah yang bisa kita melihatnya, kalau sudah dipuji Allah belum tentu ujungnya baik. Paham enggak? Dia dipuji oleh Allah enggak? Dipuji. Binasrillah, Allah menolong dia dengan pertolongan Allah. Padahal kaum mukminin gembira dengan kemenangannya, tapi ujungnya kafir. Hidayah di tangan Allah. Sudah banyak bukti di dalam diri Heraklius bahwa kebenaran Nabi Muhammad, namun dunia membuat dia mengalahkan agama. Dan betapa banyak orang seperti tahu kebenaran Islam, tapi karena dunia dia tidak memilih apa? Islam. Sebenarnya banyak orang tahu kebenaran sunnah, tapi karena dunia dia tidak mengikuti apa? Sunnah. Subhanakallah.